Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para subscriber Alkom Jonggol. Nah, bagi yang baru berkunjung di channel ini, silakan diperhatikan. Ini video tata cara pengisian info pajak atau pengisian NPWP pada Google AdSense. Bagi yang baru berkunjung di channel ini, silakan di subscribe karena subscribe itu gratis. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa aktifkan loncengnya agar setiap video tutorial dari channel ini akan saya terus update jika banyak komentar-komentar dari grup-grup YouTuber pemula yang telah saya buat. Di channel ini saya jelaskan terlebih dahulu, bagi teman-teman yang senang dengan tutorial silahkan di subscribe, karena setiap ada pertanyaan atau keluh kesah tentang YouTube pasti akan saya upload video tentang tutorial. Bagi subscriber pecinta tanaman, tetap akan saya upload juga mengenai tanaman-tanaman hias, karena tanaman hias itu hobi dari kesibukan saya. Langsung aja kita masuk ke tata caranya. Setelah kita login, kemudian kita klik pembayaran di sini. Nanti akan ada di tampilan atas kelola info pajak. Ya, jika sudah kelola info pajak, nah di sini ada tata cara pengisiannya. Nah, di sini saya sudah kirim. Saya ulangi tata caranya. Oke, jika sudah tampil seperti ini info pajak Amerika Serikat, untuk menemukan formulir pajak yang benar, jawab beberapa pertanyaan terlebih dahulu. Nah, jenis akun dari saya itu karena perorangan, kita checklist saja atau kita klik yang perorangan, kemudian kita klik berikutnya. Jika sudah kita checklist atau kita centang perorangan, nanti kita scroll lagi ke bawah, apakah Anda warga negara atau penduduk Amerika Serikat? Jika bukan, kita jawab yang tidak. Kemudian kita klik lagi berikutnya. Nah, di sini ada pilihan jenis formulir pajak. Nah, silakan diperhatikan dulu pemilihan formulir pajaknya. W8BN, formulir ini paling sering digunakan oleh individu non Amerika Serikat, berarti formulir ini untuk Indonesia. Ya, untuk Indonesia, formulir ini untuk Indonesia. Jika channel kita atau video kita ditonton Amerika, tetap yang dituju itu pajak Indonesia, bukan pajak Amerika. Yang kedua, W8ECI1, formulir ini paling sering digunakan oleh entitas bisnis atau individu non-AS yang memperoleh penghasilan terkait perdagangan atau bisnis Amerika Serikat dan mengajukan laporan pajak penghasilan Amerika Serikat. Nah, karena kita bukan warga negara Amerika Serikat, kita pilih saja yang atas, W8BN. Setelah kita checklist, kemudian kita mulai formulir WN yang Indonesia. Nah, selanjutnya kita lanjut lagi. Identitas pajak kita tuliskan nama individu sesuai nama KTP, kemudian kita pilih negara, itu negara kita, negara Indonesia. Kita pilih yang Indonesia. Nah, kemudian nomor identifikasi pajak. Nah, di sini TIN asing itu kita isikan dengan nomor NPWP kita. Nah, kita isikan nomor NPWP kita.
Yang atas saja yang hanya kita isi TIN asing itu berarti kita dianggap asing oleh Amerika. Jika kita punya nomor NPWP Amerika Serikat, kita isikannya di kolom yang kedua ya. Kita hanya atas saja, kemudian kita klik berikutnya. Nah, di sini kita tuliskan alamat kita yang kedua. Nah, alamat tinggal permanen. Kita checklist dulu. Kemudian kita pilih negara Indonesia, baris pertama, alamat kita. Kemudian yang kedua itu alamat domisili atau tempat biasa kita tinggal. Jika kita tinggal sesuai KTP, kita tuliskan saja dua-duanya sama. Jika kita punya dua tempat tinggal, kita tuliskan berbeda. Kemudian kita pilih kotanya. Jika kita tinggal di Bogor, kita tulis Bogor. Jika kita tinggal di Jakarta, kita tulis Jakarta. Jika Bandung, kita tulis Bandung. Karena Bogor termasuk Jawa Barat, kita pilih yang Jawa Barat. Kemudian kita isikan kode pos kita masing-masing. Kemudian kita checklist alamat surat sama dengan alamat tempat tinggal ya. Setelah kita isi seperti ini, kemudian kita klik lanjutkan atau berikutnya. Kita kembali scroll lagi ke atas. Jika sudah terisi, perjanjian pajak. Apakah Anda klaim tarif pemotongan atau pemungutan pajak yang lebih rendah berdasarkan perjanjian pajak? Ya, penduduk negara yang mengklaim perjanjian dengan AS. Yang tidak, Undang-Undang Pajak Amerika dapat mengenakan pajak potongan atau pungutan 30% ke atas pembayaran yang dianggap sebagai pendapatan yang bersumber di Amerika Serikat. Pajak ini dapat dikurangi atau dihapus untuk menerima pembayaran yang memenuhi syarat berdasarkan perjanjian. Nah, karena kalau dari Amerika Serikat 30%, kita pilih yang ya aja, kita checklist yang kolom ya. Penduduk negara yang klaim perjanjian dengan Amerika Serikat. Nah, ya kita pilih negara kita Indonesia. Setelah kita pilih Indonesia, kemudian kita scroll lagi ke bawah. Ini harus kita checklist semua ya teman-teman. Kita pilih pasalnya. Di sini hanya satu pasal 8 ayat 1, pemotongannya 0. Kita pilih yang paling rendah teman-teman. Kita pilih yang paling rendah. Memenuhi syarat pasal perjanjian wajib pajak negara yang disebutkan di berbagai identitas pajak individu yang disebutkan di bagian identitas pajak, kita checklist. Kemudian di sini film juga kita checklist, kita pilih pasalnya. Kemudian tarif pemotongan 10% ya teman-teman. Kita checklist lagi. Pokoknya semua kita checklist. Nah, ini hak cipta. Jika kita kena hak cipta, nanti akan ada potongan pajak. Kita pilih tarif terendah 10%. Oke, kita checklist juga. Kemudian selanjutnya kita klik berikutnya. Nah, di sini kita sudah dikasih formulir-formulir yang sudah kita setujui atau kita sepakati. Ada 4 formulir. Jika merasa sudah yakin, kita klik. Saya menyatakan bahwa saya telah meninjau dokumen pajak yang dibuat sejauh pengetahuan saya dan saya yakin bahwa dokumen tersebut sudah benar dan lengkap. Nah, ini hasil dokumennya yang kita isi. Kemudian kita klik lagi berikutnya. Kita scroll lagi ke atas. Nah, jika sudah selesai seperti ini, nama lengkap resmi kita tulis sesuai dengan KTP kita, nama lengkapnya. Apakah Anda orang yang tercantum di bagian tanda tangannya? Jika iya,
Saya adalah orang yang tercantum di bagian tanda tangan. Kita checklist, kemudian kita klik lagi berikutnya. Kita scroll lagi ke atas, yang keenam terakhir. Pernahkah individu atau entitas yang disebut di bagian identitas pajak melakukan aktivitas dan layanan apapun dengan Google AdSense? Aktivitas dan layanan yang dijalankan di Amerika Serikat dan affidavit. Pernahkah individu atau entitas yang disebut di bagian identitas pajak melakukan aktivitas dan layanan apapun untuk Google di Amerika Serikat? Kita pilih yang ya. Jika video kita pernah ditonton di negara-negara lain, kita pilih yang ya. Jika kita berharap hanya iklan-iklan Indonesia saja, berarti kita klik yang tidak ya teman-teman. Kita scroll lagi ke bawah. Pertanyaan tertulis perubahan status. Apakah Anda memberikan info pajak untuk profil pembayaran baru atau yang sudah ada yang belum menerima pembayaran? Atau profil pembayaran yang sudah ada yang belum menerima pembayaran. Saya memberi info pajak untuk profil pembayaran baru atau yang sudah ada yang belum menerima pembayaran. Yang kedua, saya memberi info pajak untuk profil pembayaran yang sudah ada yang sebelumnya menerima pembayaran. Nah, kalau yang sudah, kita klik yang kedua. Jika kita belum pernah menerima pembayaran, kita klik yang atas. Kemudian kita kirim. Ingat, untuk para subscriber yang ingin memasukkan nomor NPWP itu harus sesuai dengan NPWP KTP yang kita daftarkan di kantor pajak. Jika teman-teman ingin coba-coba atau jajal menggunakan NPWP nomor orang lain tidak sesuai dengan KTP AdSense kita, siap-siaplah AdSense kita dihentikan. Oke, cukup sekian itu info atau tata cara saya membuat pengajuan atau membuat formulir persetujuan pajak. Nah, ini formulirnya yang sudah kita isikan, info pajak Amerika Serikat, formulir W8BN disetujui. Ya, sudah disetujui teman-teman. Berarti kita sudah berhak mendapatkan potongan saat kita menerima gaji dari YouTube nanti. Oke, ini hasilnya. Oke, sekian dulu video dari saya. Semoga video tutorial cara pengisian pajak ini bisa bermanfaat buat teman-teman subscriber atau yang baru berkunjung. Silahkan di subscribe, jangan lupa aktifkan loncengnya. Sekian dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.